Mbak tuku beras, saiki sekilo piro, Mbak? 15.000. Larang men beras. Nek sing pengen murah katul. Katul piro, Mbak? 3.500. Oh, ora apa-apa, Mbak. Katul 5.000, Mbak. Oh iya. Urip ning desa iki penake ngene lho, Lur. Ora khawatir beras larang, akeh makanan pokok alternatif. Iki lho, contone katul. Sementara beras larang iki keluargaku arep tak buburke katul kok, Lur. Ya, Mbak ya? Iya, iki mah katul malah di sini akeh. Hah, apa, Mbak? Iya iyalah. Lah buktine? Lah kae pitik mentok lemu-lemu, mentok cepet ngendok. Oh, ya cocok iki mencegah aku stunting ya, Mbak ya. Iya, betul. Wah, kudu marang tuaku karo bojoku ha iki. Ya wis, Mbak, katule tambah meneh 5 kilo karo berasnya 3.000 wae gawe ngoplos ya, Mbak ya. Oh iya, lah kok ngira temen berase? Ora apa-apa, Mbak, gawe nyicil BRI barang ya duwite. Oh iya. Matur nuwun, Mbak ya. Nggih, sami-sami. Ini ya, saya sebagai ibu rumah tangga benar-benar kaget luar biasa sama harga beras terbaru. Jadi biasanya saya beli itu sekitar 5 kilograman, harga terakhir itu beras premium ini masih sekitar Rp68.000. Nah, stok di rumah masih ada, tapi saya dengar sekitar 2 minggu yang lalu itu harganya naik menjadi Rp71.000 per 5 kilogram. Nah, hari ini lah kok tiba-tiba menjadi Rp81.000 per 5 kilogram. Bagaimana ini menyikapinya ya? Pak Mendagri kita, Tito Karnavian, bicara, sudahlah beralih saja ke ubi, ke singkong, karena harga beras naik. Kok bisa? Ini tentu kalau kita bicara menteri, kan sudah disepakati berkali-kali di berbagai forum, Pak Jokowi menegaskan tidak ada visi dan misi menteri. Tidak ada. Yang ada adalah visi dan misi presiden. Kan begitu ya. Beras mahal lagi. Kami sebagai petani juga merasakan dampaknya. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang kami keluarkan untuk biaya perawatan ini semua. Ketika kami jual gabah dengan harga murah, tetapi setelah jadi beras, kenapa kok bisa mahal? Nah, sementara ini nanti yang makan orang-orang elit. Kita hanya memilih beras bulog yang lebih murah. Itu pun harus ngantri. Jadi apa yang dilakukan menteri tentu adalah atas titah, petunjuk, instruksi dari presiden. Barangkali termasuk kalimat itu. Jadi korbannya siapa? Ya rakyat. Gak bisa kendalikan harga beras, rakyat yang jadi korban. Ada apa dengan negeri ini? Kan itu bukan solusi. Masalahnya negara gagal mengendalikan harga beras. Dan tentu bukan hanya beras barangkali. Yang lain-lainnya, serentetannya, sembako itu. Masalahnya itu ada di pemerintahan, ada di negara ini. Yang gagal mengendalikan harga. Kenapa rakyat yang disuruh beralih? Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, meminta masyarakat untuk tidak bergantung terhadap nasi untuk memenuhi asupan karbohidrat. Hal ini sebagai respon dari melonjaknya harga beras di pasaran. Guna memenuhi asupan karbohidrat, Tito bilang masyarakat bisa mengkonsumsi berbagai komoditas pangan lain. Masyarakat disebut bisa beralih ke ubi, singkong, papeda, hingga jagung. Menurut Mendagri, opsi-opsi tersebut juga lebih sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Pasalnya, nasi berpotensi menaikkan gula darah dan memicu diabetes. Berdasarkan data pusat statistik, harga beras di level eceran meningkat 5,61% secara bulanan pada September lalu. Ini menjadi kenaikan tertinggi sejak Februari 2018. Urusan beras mengandung apa itu, sahabatku semua, glukosa atau apalah gitu yang tidak sehat segala macam. Lah itu mah dari dulu juga begitu. Jangan
Jangan minta beralih-beralih. Sebagian rakyat kita sudah nggak bisa beli nasi kok. Tapi kan beli lauk pauknya juga naik harganya. Gimana ini? Kemudian harga BBM naik, silakan beralih menggunakan sepeda. Terus gimana industri otomotif? Terus gimana yang sekarang jualan beras? Rugi dong. Apakah kesalahan dia? Apakah kesalahan pedagang beras? Kan tidak. Dari regulasinya yang sudah begitu sudah naik. Gak bisa diapa-apain. Pedagang hanya terima supply kemudian dijual. Bahkan kadang harus ngambil dulu baru dijual. Terus gak ada yang beli. Karena kata Pak Tito harus ganti ke ubi hingga sukun. Apa gak kasihan Pak Tito ke pedagang beras? This is not the part of solution. Capek hati juga kita melihat yang begini-begini ya. Oh saya sih gak ada masalah. Ya kali anda hartanya banyak kali, nggak masalah dengan kenaikan beras. Tapi kami dan rakyat jelata kebanyakan sangat terganggu dengan sedikit pun kenaikan. Kan gaji PNS juga dinaikkan. Kami bukan ASN. Kami cari duit sendiri. Seorang petani milenial yang tergabung dalam kelompok pembuat pupuk kompos organik di Madiun, Jawa Timur mengaku sempat ditangkap dan diduga diperas polisi senilai puluhan juta rupiah. Cerita upaya pemerasan oleh polisi kepada petani pembuat pupuk kompos ini terbongkar saat salah seorang anggota kelompok petani milenial Madiun menyampaikan ceritanya pada forum Sarasehan Kelompok Tani dan Petani Milenial bersama PJ Bupati Madiun dan Forkopimda yang digelar di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun Selasa siang. Jadi itu kita diorder senilai hampir 2 ton kalau nggak salah pick up gitu kan. Terus ketemu di daerah Mejayan. Lalu dari situ teman kita itu dibawa ke Polres. Sehingga kami memandang ada sebuah kayak ada permainan gitu loh bagi kita, dan itu sangat memukul kita karena kita produsen pupuk organik yang nilainya kecil sebenarnya, cuma kan kita ingin mengembangkan pertanian gitu, sehingga kami merasa ini sebuah bisa dibilang intimidasi tapi ya kerasa begitu. Kasihan sekali rakyat ya. Padahal anda yang di atas sana, Anda bisa berada di atas sana karena kami. Karena kami memilih Anda. Ya, memilih presidennya. Makanya visi misinya presiden, bukan visi misi menteri. Anda pembantu presiden. Anda digaji uang rakyat. Anda digaji oleh kami rakyat. Jangan lagi korbankan rakyat dong. Nih solusinya ya, cepat saja nih kalau mau. Semua berkumpul menteri berjejer. Bilang, saya akan memotong gaji 25% untuk mensubsidi beras. Ikutin sama pejabat eselon 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berapa itu bisa didapat? Sita harta-harta koruptor, gunakan untuk subsidi beras. Kalau Bapak Jokowi ingin husnul khotimah, tunjukkan kepedulian pada rakyat. Kalau Bapak Jokowi ingin pengaruhnya tetap 80% atau bahkan bisa 99%, jangan kemudian responnya, lah kok tanya, ya enggak tahu kok tanya saya. Kan Bapak yang punya visi misi dalam pengelolaan negara ini. Yang harus dilakukan oleh negara adalah kendalikan harga. Buat kami sudah biasa makan yang begitu-begitu. Sorghum, sukun, ubi jalar. Bahkan sebagian dari kami puasa tuh karena tidak ada yang bisa dimakan. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN.
pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter.